Nah, perjanjian Hudaybiyah ini menurut para sahabat Nabi saat itu sangat merugikan posisi Nabi dan umat Islam. Nah, misalnya ketika dimulai perjanjian itu, disebut di situ perjanjian antara Suhail dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Maka Suhail mengatakan, loh, saya kan tidak percaya sama kamu bahwa kamu itu Rasul. Kenapa kamu tulis gelar kamu di situ sebagai Rasul? Coret. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Gitu. Maka kemudian Rasul mengatakan, iya sudah, dihapus saja kalimat Rasulullahnya dalam perjanjian. Nah, dalam satu riwayat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menulis naskah perjanjian itu enggan menghapus kalimat Rasulullah itu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, hapus Ali. Karena terlihat masih enggan, kemudian Nabi Muhammad bertanya, yang mana? Karena Nabi Muhammad itu ummi, yang mana kata Rasulullah itu? Begitu dikasih tahu, Nabi sendiri yang menghapus. Nah, begitu juga ada bait lain dalam perjanjian, yaitu jikalau ada orang Islam dari Mekah yang pindah ke Madinah saat itu, atau setelah peristiwa Hudaybiyah dalam perjanjiannya, dan orang Islam yang pindah ke Madinah itu tidak mendapatkan persetujuan dari keluarganya, maka Nabi Muhammad harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Islam di Madinah kemudian mau kembali menjadi kafir, balik ke Mekah, maka itu harus diterima, meskipun tidak ada persetujuan dari Nabi ataupun dari keluarganya. Jadi sangat berat sebelah perjanjian itu sebetulnya. Itu pun juga diterima oleh Nabi. Nah, dalam riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab itu tidak sanggup melihat kondisi seperti itu. Umar bin Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar dan kemudian protes kepada Abu Bakar, kenapa kok Rasulullah SAW itu menyetujui perjanjian Hudaybiyah yang di mata Umar sangat merugikan umat Islam dan sangat merugikan Nabi Muhammad sendiri. Protes kepada Abu Bakar, Abu Bakar kemudian mengatakan, wahai Umar, diamlah dan duduklah di sini. Jadi Abu Bakar, makanya digelari As-Siddiq, ini salah satunya karena kemantapannya dan kepercayaannya kepada Rasulullah. Percaya apapun dilakukan Rasulullah itu adalah sesuatu yang baik, meskipun tampaknya merugikan. Lantas menyuruh Umar untuk duduk dan diam. Namun Umar kemudian malah mendekati Nabi dan kemudian protes langsung kepada Nabi, mengatakan, bukankah engkau ini Rasulullah? Gitu. Jadi artinya mengatakan, kenapa kok mau menerima perjanjian itu, bahkan menghapus kalimat Rasul sendiri di naskah perjanjian itu. Bukankah engkau ini Rasulullah? Nabi Muhammad diam saja. Umar mengulanginya sampai 3 kali. Sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Umar, Tuhanku tidak akan menyesatkanku. Nah, jadi Nabi mengatakan, iya betul, aku Rasulullah, dan aku percaya bahwa Tuhanku, Allah tidak akan pernah menyesatkanku. Jadi Nabi mengindikasikan bahwa apa yang beliau lakukan saat itu dalam perjanjian Hudaybiyah itu adalah bagian dari petunjuk yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar kemudian masih protes lagi. Bukankah engkau telah mengatakan, ya, lewat mimpi tadi yang saya ceritakan, Nabi bermimpi untuk memasuki kota Mekah dan menang. Bukankah engkau sendiri telah mengabarkan kepada kami bahwa kita akan menang dan kita akan masuk Mekah? Kok kita malah mundur lagi, balik lagi ke Madinah? Kata Nabi, tapi kan aku tidak bilang bahwa tahun ini bakal kejadiannya. Nah, jadi di mimpi Nabi itu memang tidak dibilang tahun kapan, hanya dikabarkan, diberi isyarat bahwa suatu saat akan masuk ke kota Mekah dan menang. Nah, jadi nanti di surat Al-Fatih juga disebutkan bahwa mimpi Rasul itu benar gitu. Hanya memang tidak dikasih tahu tahun kapan kejadiannya. Nah, kemudian Rasulullah bukan cuma itu, bahkan menyuruh para sahabat itu kembali ke Madinah dan
membatalkan niat hajinya itu tadi. Maka diakhiri dengan Rasul menyuruh para sahabat untuk tahallul, memotong rambut, sebagai tanda bahwa tidak jadi kemudian untuk meneruskan ihramnya dengan kain ihramnya, meneruskan untuk melanjutkan ritual, yaitu tandai dengan tahallul, memotong rambut. Namun memberikan perintah kepada para sahabat untuk memotong rambut. Perintah pertama, diam, semuanya diam. Tidak ada yang melakukan, karena masih pada kesel. Karena masih pada tidak sanggup menerima, seakan-akan Islam dan Rasul dilecehkan dan dihina sedemikian rupa. Kemudian, Rasul memberikan perintah yang kedua, agar tahallul, potong rambut kalian. Para sahabat tetap tidak ada yang bergerak. Karena mereka merasa bahwa ini tidak fair, ini tidak adil, ini tidak benar. Kenapa kita harus mengalah? Kenapa kita diam saja ketika dilecehkan, dihina? Padahal kita punya 1.500 kekuatan pasukan saat itu. Yang kalau kita masuk saat itu, perang, kita bisa menang. Nah, pada momen yang sangat kritis seperti itu, kalau sampai Rasul kemudian memerintahkan ketiga kalinya, dan sahabat tetap menolak, ini para ulama mengatakan, ini bisa kafir semua. Karena membantah perintah Rasul. Pada momen kritis seperti itu, istri Nabi Muhammad SAW, Hafsah, yang maju ke depan dan mengatakan, mana Rasul? Mari aku gunting rambutmu. Maka begitu Hafsah memotong rambut Rasul, diikutilah oleh 1.500 sahabat lainnya. Jadi dilakukan dengan contoh, dan itu karena adanya seorang perempuan yang luar biasa, yaitu Hafsah. Abah saya selalu cerita soal ini dan mengingatkan bahwa karena Hafsah lah, maka keimanan para sahabat saat itu menjadi terjaga. Mereka menjadi bukan termasuk golongan yang ingkar kepada perintah Rasul. Nah, disinilah peranan besar dari Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah. Dan juga di sini bagaimana kelembutan seorang perempuan di tengah situasi yang tegang seperti itu, daripada kemudian diperintah dan mereka melanggar, tidak mau melakukan, Hafsah yang memulai dengan memotong rambut Nabi, dan kemudian akhirnya diikuti oleh semua. Nah, saya kira ini salah satu momen yang seringkali jarang diungkap mengenai peranan Ummul Mukminin Hafsah ini. Nah, kemudian keesokan paginya Rasulullah bercerita kepada para sahabat dalam perjalanan pulang menuju Madinah bahwa telah turun ayat surat Al-Fath ini. Nah, surat Al-Fath ini turun mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Rasulullah diriwayatkan mengatakan surat ini turun begitu sangat menggembirakan Rasul, bahkan melebihi bumi dan isinya, kata Rasul, mengabarkan bahwa Allah memang telah menjanjikan kemenangan. Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai kata Fatah di sini. Apakah di sini maksudnya adalah Fatu Makkah nanti, atau Fatuh Khaybar pada perang Khaybar, tapi mayoritas ulama mengatakan ini Fatah Hudaybiyah. Jadi kemenangan nanti yang akan terwujud di Fatuh Mekah setelah melalui proses Hudaybiyah. Jadi semua ini ternyata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah strategi yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di mana ternyata definisi kemenangan itu berbeda dengan definisi kemenangan dari manusia biasa. Definisi kemenangan dari manusia biasa adalah kita gagah, kita lebih kuat, kita bisa membalas, kita bisa kemudian menaklukkan. Ya. Nah, tetapi melalui perjanjian Hudaybiyah yang dianggap justru merugikan, dianggap justru Rasulullah mengalah
tidak membalas hinaan maupun juga merugikan itu, bahkan menaatinya, justru ini dianggap akan melahirkan sebuah proses kemenangan pada akhirnya. Nah, kenapa demikian? Para ahli sejarah mengatakan, karena setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, maka posisi umat Islam di Madinah dengan kaum kafir di Mekah itu menjadi sejajar. Karena orang tidak bisa melakukan perjanjian kalau tidak sejajar. Jadi selama ini yang mereka tidak mengakui eksistensi umat Islam di Madinah, melalui perjanjian ini tanpa sadar mereka mengakui eksistensinya dan mengakui keberadaannya. Ini sebuah kemenangan sebetulnya. Yang kedua, ternyata janji Allah lewat mimpi Rasul itu terbukti saat peristiwa Fatu Makkah nantinya. Beberapa tahun kemudian, bahkan puluhan ribu yang masuk Islam, dan kemudian Rasulullah dengan puluhan ribu pasukannya memasuki Fatu Makkah tanpa ada darah yang tumpah. Bayangkan kalau saat itu Rasulullah SAW dengan para sahabat ngotot dan menolak perjanjian Hudaybiyah, terjadilah pertempuran hanya dengan 1.500 pasukan dan mungkin akan banyak korban. Tapi ketika bersabar, seolah-olah mengalah, kemudian beberapa tahun kemudian terjadilah kemenangan yang nyata itu. Nah, itu dari peristiwa sejarah. Nah, kalau kita kembali kepada surat Al-Fat ini tadi, Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini bahkan para ulama tafsir mengatakan kenapa ini fi'il madi, ya, kenapa bentuknya adalah past tense. Maka para ulama tafsir mengatakan karena memang kemenangan Rasul ini sudah dinyatakan dalam Lauhul Mahfuz, makanya berbentuknya past tense, walaupun kejadiannya belum terjadi saat itu. Nah, ayat kedua ini menjelaskan, ayat kedua dan ketiga, ada 4 hal yang Allah anugerahkan kepada Rasul. Dan ini adalah ciri dari kemenangan Rasul. Jadi sekali lagi, ternyata yang disebut kemenangan itu bukanlah kita menang perang, kita gagah-gagahan, kita kemudian mengalahkan musuh. Ternyata yang disebut dengan menang itu adalah dan merupakan tanda kemenangan Rasul, dijelaskan di ayat kedua dan ketiga. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, ini yang pertama. Allah memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Nabi, terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi ciri kemenangan itu yang pertama adalah bagi Rasul, Allah memberikan ampunan kepada Rasul terhadap dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini para ulama mendiskusikan, apa maksudnya? Bukankah Nabi itu maksum? Nabi itu terbebas dari dosa. Kenapa di sini disebut bahwa tanda kemenangan itu adalah Allah memberikan ampunan kepada Nabi sebelum dan sesudahnya. Sebelum apa? Nah, para ulama mengatakan ini maksudnya adalah sebelum kenabian Nabi Muhammad. Nah, dan yang ada yang mengatakan sebelum ini maksudnya sebelum perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi ini perlu saya jelaskan konsep maksum yang dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat Nabi itu maksum fi tabligh, dalam menyampaikan risalah. Jadi saat menyampaikan risalah tidak ada itu namanya ayat yang dipotong, dikorupsi, ayat yang disembunyikan, tidak ada kesalahan Nabi. Nabi terjaga maksum. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa ada sejumlah ayat Al-Quran yang menegur Nabi. Misalnya surat Abasa atau Watawalla. Nabi bermuka masam. Nah, karena Nabi Muhammad ini adalah panutan, sehingga akhlak beliau itu betul-betul levelnya sudah di atas kita. Jadi hal-hal yang biasa menurut kita bukan kesalahan, tapi kalau dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allah menganggap bahwa itu tidak patut dilakukan dan ditegur langsung. Jadi maksum di luar tabligh dan luar menyampaikan risalah, itu maksudnya adalah langsung ditegur.